Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 697 Pertemuan. Zan Musi tertegun. Ia mengira jika ia menceritakan keseluruhan kisah kepada semua orang dalam satu tarikan napas, maka hal itu akan menimbulkan kegembiraan dan keresahan. Tetapi pada kenyataannya, reaksi setiap orang sangat konsisten. Mereka tidak mempercayainya. Semua orang mengira Zan Musi berbicara omong kosong. Temukan pembantu, selamatkan ibu dan anak, kuasai Tianlong Manor, dan rebut kembali Pulau Zanlong. Ide yang fantastis. Mengesampingkan hal lain, di dunia seni bela diri saat ini, apakah ada kekuatan lain yang dapat menandingi Tian Wai Tian? Zan Musi, aku sangat senang kau masih bisa kembali ke Pulau Zanlong dengan berani saat ini. Mengenai sisanya, mari kita bicarakan nanti. Zan Yu sudah mengatakannya dengan samar. Bahkan jika semua ini hanya imajinasi Zan Musi, dia tidak mau mengungkapkannya. Setidaknya, dari situasi saat ini, karena keduanya adalah dua tuan muda dari keluarga Zan, penampilan Zan Musi jauh lebih baik daripada Zan Buen. Wajah Zan Musi tiba-tiba berubah hitam, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu Hufa, mengapa kamu tidak percaya padaku? Kamu bicara seakan-akan aku mempercayaimu sebelumnya. Zan Yu tidak mengatakan apapun dan menepuk bahu Zan Musi. Apa yang dikatakan Zan Musi itu benar. Zan Wu akhirnya tidak tahan lagi dan menceritakan pengalamannya sendiri. Zan Musi dan orang-orang kuat dari Sekte Jiuxuan lah yang muncul dan menyelamatkan orang-orang dari Istana Tianlong. Sekte Jiuxuan, Zan Yu menatap Zan Musi. Para pembantu yang baru saja kamu sebutkan berasal dari Sekte Jiuxuan. Zan Musi mengangguk. Dia adalah tuan muda Sekte Jiuxuan, Chu Chen, pahlawan muda Chu. Ini semakin keterlaluan. Zan Yu pernah mendengar nama Chu Chen. Seorang pemuda dari Sekte Jiuxuan memahami arai misterius surgawi. Zan Wudi dan yang lainnya pergi ke daratan untuk mencari Chu Chen dan memperjuangkan arai misterius surgawi. Sekarang, situasinya terbalik, dan Chu Chen pergi ke pulau untuk membantu Pulau Zanlong. Sekalipun itu Chu Chen, seorang pendekar muda, seberapa kuat dia? Zan Yu menggelengkan kepalanya. Tuan muda Chu berada di alam Ki Aura, jawab Zan Musi. Apa? Semua orang di dalam gua terkejut. Zan Buen berkata tanpa berkata apa-apa. Kakak Musi, kamu semakin keterlaluan. Zan Musi meliriknya dan berkata, tidak hanya Chu Saoxia, tetapi juga dua senior dari Sekte Jiuxuan dan seorang santo dari Istana Baihua. Mereka semua berada di alam Qi dan sekarang berada di Istana Tianlong. Pada dini hari kedua, mereka akan melancarkan serangan ke Tian Wai Tian. Misi saya, Zan Wen dan Zan Wu, adalah mengumpulkan para prajurit keluarga Zan yang tersebar di seluruh Pulau Zanlong dalam waktu 2 hari, mematuhi perintah Chu Saoxia, dan merebut kembali Pulau Zanlong. Saya hampir mati, dan hanya berkat jarum emas tuan muda Chu yang menyelamatkan hidup saya. Zan Wen berkata, kami melihat tanda unik keluarga Zan di kaki gunung. Jadi kami naik dan menemukan gua ini. Hasilnya, kami benar-benar menemukan Anda. Waktu hampir habis. Pelindung Lo,
Kita harus segera mengungsi. Semua orang tercengang. Zhan Yu tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama dan menatap ketiga orang itu. Yuhufa, kami baru saja melihat tim patroli dari Tian Waitian di kaki gunung. Sebaiknya kita tidak tinggal lama di sini. Kalau kamu tidak percaya, kenapa kamu tidak pergi ke Tianlong Zuang dan melihatnya sendiri? Zhan Wu berkata dengan cemas. Cepatlah mundur. Sebenarnya, Zhan Wu memahami orang-orang di dalam gua. Lagi pula, jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Zhan Musi akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Jika yang berdiri di hadapan semua orang adalah orang lain dari keluarga Zhan, akan lebih mudah untuk mempercayainya. Zhan Yu mengangguk dan melihat sekeliling gua. Bersiaplah dan segera evakuasi. Pelindung, apakah kita benar-benar akan pergi ke Tianlong Manor? Zhan Buen bertanya dengan takut-takut. Apakah akan ada bahaya di sana? Zhan Buen, kau benar-benar pengecut. Zhan Musi berkata dengan suara lantang. Katakan padaku, di mana tempat yang aman di Pulau Zanlong sekarang? Zhan Buen ingin membantah, tetapi dia tidak punya alasan. Dia mendengus diam-diam. Dia tidak pernah percaya apa yang dikatakan Zhan Musi dari awal sampai akhir. Bagaimana mungkin Sekte Jiuxuan masih memiliki 3 orang kuat di alam Qi, dan mengambil risiko pergi ke pulau itu untuk menyelamatkan orang-orang di Pulau Zanlong? Ini tidak mungkin. Ketika dia tiba di Tianlong Manor, kebohongannya terbongkar. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang selesai berkemas. Semuanya, silakan ke sini, Zhan Musi berkata. Kami melihat sebuah rute saat mendaki gunung tadi. Seharusnya lebih aman. Aku akan memimpin jalan terlebih dahulu. Zhan Wen dan Zhan Wu, kalian pergi dan rawat saudara-saudara yang terluka. Mereka bertiga segera mengambil tindakan. Zhan Yu menatap punggung Zhan Musi dan hampir tidak mempercayai matanya. Semua yang ditunjukkan Zhan Musi seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Yuhufa, kurasa kakak Musi tidak bisa dipercaya. Lihat, dia sudah berubah total. Mungkin dia dikendalikan oleh seseorang. Sebelum Zhan Buen sempat menyelesaikan perkataannya, dia mendengar suara cambuk panjang di telinganya. Dia langsung menggigil dan terdiam. Zhan Yu meliriknya, lalu mengikuti langkah Zhan Musi. Saat meninggalkan gua, suhu di gunung sangat rendah di malam hari dan anginnya menggigit. Dalam cuaca seperti itu, mustahil bagi tim patroli Tian Waitian untuk naik gunung untuk mencari orang. Ini juga alasan mengapa mereka melonggarkan kewaspadaan mereka di dalam gua. Namun, beberapa tim patroli Tian Waitian telah muncul di kaki gunung hari ini. Di tengah malam yang gelap di hutan, Zhan Musi berjalan di garis depan, memimpin tim yang terdiri lebih dari 50 prajurit dari Pulau Naga Perang, menyelinap menuju ke arah Tianlong Manor. Zhan Musi memilih rute jalan kakinya dengan sangat cerdik, dan mulai menuruni gunung di tempat yang paling dekat dengan Tianlong Manor. Ketika mendekati kaki gunung, setiap orang tanpa sadar memperlambat langkahnya. Mereka telah dikejar dan diburu berkali-kali selama kurun waktu ini. Bahkan embusan angin pun dapat membuat mereka gugup.
Namun kali ini Audio milik tidak ada Sober bahaya. Channel. Kami tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan hingga hampir fajar. Hal ini membuat Zhan Yu kembali memandang Zhan Musi dengan rasa hormat yang baru. Jika Zhan Musi sebelumnya, dia tidak akan memiliki kemampuan ini sama sekali. Dia benar-benar telah berubah. Yang berubah bukan hanya sikap, tetapi juga potensi yang meledak dalam situasi putus asa. Terlepas dari ada atau tidaknya pembantu dari sekte Jiuxuan di istana Tianlong, Zhan Yu diam-diam memutuskan pada saat ini bahwa apapun yang terjadi, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keturunan langsung keluarga Zhan di Pulau Zanlong. Matahari terbit, Zhan Musi memperlambat langkahnya. Ada jalan di depan. Dalam perjalanan kembali ke Tianlong Manor, ia mengambil jalan kecil, tetapi jalan utama di depannya adalah satu-satunya jalan kembali ke Tianlong Manor. Jika kita menyusuri jalan ini dalam 10 menit, kita akan sampai di Tianlong Manor. Zhan Musi menarik napas dalam-dalam. Zhan Yu juga melihat sekeliling. Masih terlalu pagi, kecil kemungkinan kita akan bertemu dengan patroli Tianwaitian yang lewat. Semuanya, jika kita bekerja sama, kita akan segera mencapai Tianlong Manor, Zhan Yu berkata dengan suara yang dalam. Zhan Musi adalah orang pertama yang keluar dari hutan, berjalan ke jalan utama, dan mempercepat langkahnya di satu sisi. Orang-orang lainnya segera mengikutinya, berlari sekuat tenaga. Tiba-tiba suara kavaleri terdengar di depan. Suaranya memekakkan telinga. Ekspresi Zhan Musi tiba-tiba berubah. Tim patroli dari luar dunia. Mereka benar-benar bertabrakan secara langsung. Zhan Musi diam-diam berteriak kaget, tetapi sudah terlambat untuk mundur atau bersembunyi. Bagaimanapun, mereka adalah tim yang terdiri dari lebih dari 50 orang dan sangat mencolok. Bersiaplah untuk bertempur, kata Zhan Yu dengan suara berat. Kalau kekuatan tim patroli Tianwaitian ini rata-rata, mereka tetap akan mampu menerobos. Pada saat ini, tim patroli yang berjumlah 20 orang juga menemukan para prajurit dari Pulau Zanlong, dan dengan cepat mengeluarkan busur dan anak panah mereka, dan berteriak kepada para prajurit dari Pulau Zanlong, "Siapa kalian? Menyerahlah sekarang." Begitu kata-kata itu terucap, tim patroli mengirimkan sinyal. Rupanya mereka sama-sama berhati-hati. Wajah Zhan Yu dipenuhi dengan kengerian. Lewati. Zhan Yu menyerbu maju dengan cambuk panjang di tangannya. Zhan Musi juga bergegas maju dengan cepat. Zhan Buen meraung, "Zhan Musi, kau membawa kita ke jalan buntu." Memanggil, anggota tim patroli membengkokkan busur mereka dan menembakkan anak panah Audio yang milik terbang ke Sober kerumunan Channel. prajurit dari Pulau Naga Perang. Pertempuran akan segera terjadi. Bab 698 Xiao Junsi. Zhan Yu adalah orang pertama yang terkena. Dia mengayunkan cambuk di tangannya secara tiba-tiba, menyapu beberapa anak panah tajam. Pada saat yang sama, dia melompat dan bergegas menuju kapten tim patroli. Zhan Yu menilai kekuatannya dan menemukan bahwa dia berada di tahap Grandmaster akhir, sama seperti dirinya. Mereka dapat mengalahkan tim patroli seperti itu.
Zan Yu menilai hal ini pula yang menjadi alasan mengapa tim patroli langsung mengirimkan sinyal bahaya setelah melihat mereka. Kita harus mencapai resolusi yang cepat. Secara logika, wilayah Pulau Zanlong sangat luas, dan jarak antar tim patroli Tianwaitian seharusnya tidak terlalu dekat. Namun, ekspresi Zan Yu segera berubah lagi. Ketika sedang bertempur dengan patroli musuh, tiba-tiba dia mendengar lagi suara derap kaki besi. Patroli lain telah tiba. Zan Musi, Zan Yu berteriak, bawa saudara-saudara itu dan segera mundur, cepat. Zan Musi tengah bertempur dalam pertempuran berdarah, dengan senjata di tubuhnya. Namun matanya tidak berkedip, dan dia berteriak ke satu sisi, Zan Wen, Zan Wu, kalian bawa yang lain dan pergilah duluan. Suara derap kaki besi semakin dekat, ini akan segera muncul. Zan Yu menjadi semakin cemas. Dalam situasi ini, lawan memanfaatkan kesempatan dan mendorongnya mundur agak jauh. Sekelompok besar sisa-sisa Pulau Naga Perang berani turun ke jalan dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Kalian hanya mencari kematian. Kapten patroli itu menyeringai dan maju dengan kuat. Pada saat yang sama, dia melirik ke tikungan jalan. Suara derap kaki besi sudah terdengar. Dukungan kami telah tiba, bunuh mereka semua. Udara dipenuhi dengan niat membunuh. Zan Musi merasa tertekan. Suara kuku besi yang memekakkan telinga seakan-akan menginjak jantungnya, membuatnya hampir mustahil baginya untuk bernapas. Dia pun melirik sudut matanya, tidak berani memikirkan seperti apa jadinya nanti saat bala bantuan musuh tiba. Itu mungkin akan menjadi pembantaian sepihak. Tubuh Zan Musi sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tidak mau. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk membawa anggota keluarga Zan ke Tianlong Manor. Selama mereka mencapai Tianlong Manor, mereka akan aman. Mata Zan Wu juga menampakkan keputusasaan. Suara derap kaki besi itu semakin keras. Ekspresi putus asa Zan Wu tiba-tiba membeku. Di mana suara derap kaki besi itu? Yang lainnya juga tercengang. Suara pasukan kavaleri yang jelas-jelas sudah sangat dekat dan hampir di tikungan, tiba-tiba menghilang secara misterius. Di tikungan, tidak terlihat patroli Tianwaitian berpakaian biru. Kapten patroli juga bingung. Di mana orang-orang itu? Pemandangan itu terasa aneh untuk sementara waktu. Tepat pada saat itu, angin kencang bertiup, meniup daun-daun yang berguguran di hutan pinggir jalan. Diiringi suara suling yang tajam dan menusuk. Memanggil, memanggil, memanggil. Daun-daun yang berguguran tampaknya berubah menjadi senjata ajaib tajam yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menuju tim patroli Tianwaitian. Tiba-tiba, prajurit dari dunia luar tumbang satu demi satu. Zan Musi adalah orang pertama yang tersadar, dan sangat gembira. Ini pembantu kita. Para senior dari Sekte Jiuxuan telah mengambil tindakan. Semuanya, ikuti aku. Zan Wu juga melambaikan pisau di tangannya dengan penuh semangat. Zan Yu tertegun sejenak, lalu dia kegirangan. Zan Musi tidak berbohong padamu. Semua yang dia katakan benar. Benar-benar ada orang kuat yang datang ke Pulau Naga Perang. Pada saat ini, tubuh Zan Yu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas.
dan cambuk panjang itu mengenai kapten patroli dengan sangat cepat. Dengan suara seruling dan dedaunan yang berguguran, situasi tiba-tiba berbalik. Tim patroli Tianwai Tian yang berjumlah 20 orang ini dengan cepat disapu bersih. Zhan Buen masih sedikit takut. Luka lamanya belum sembuh dan dia mendapat luka baru. Namun saat ini, Zhan Buen tidak peduli dengan lukanya sendiri. Yang lebih dia pedulikan adalah siapa yang menolongnya. Mungkinkah Zhan Musi benar-benar tidak berbohong? Zhan Buen menatap punggung Zhan Musi dengan tatapan rumit di matanya. Mereka berdua adalah putra kembar keluarga Zhan. Jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu menonjol? Zhan Buen tampak sedikit kesepian. Seolah-olah dia telah setuju untuk bersama-sama berada di jalan hingga usia tua. Tetapi kamu diam-diam menjadi dewa. Jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah. Zhan Yuzhen berbicara dan melihat ke arah hutan lebat dengan kagum. Pria kuat misterius dari sekte Jiuxuan ini benar-benar terlalu kuat. Tanpa melihatnya, tetapi hanya mendengar suaranya, dia bisa membalikkan dunia. Setelah bergegas melintasi jalan ini dan berlari selama 10 menit, Tianlong Zuang akhirnya dapat dijangkau. Kita sudah sampai. Zhan Musi sangat gembira. Ini adalah kelompok prajurit pertama dari Pulau Naga Perang yang dibawanya kembali. Dia tidak akan berhenti dan akan terus berjuang untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dari para prajurit Pulau Naga Perang sebelum perang datang. Saat memasuki Tianlong Manor, Zhan Musi tahu di mana Chu Chen berada. Benar saja, dia berjalan cepat dan mendongak untuk melihat Chu Chen memegang keong kecil di atap. Tuan Muda Chu, kami telah membawa kembali beberapa prajurit dari keluarga Zhan. Zhan Wu segera berteriak. Chu Chen sudah melompat turun dan menatap Zhan Musi dan 2 orang lainnya sambil tersenyum. Bagus sekali. Didorong oleh Chu Chen, Zhan Musi dan 2 orang lainnya menjadi lebih bersemangat dan mengangguk dengan penuh semangat. Banyak mata tertuju pada Chu Chen. Bagaimana mungkin Master Jiuxuan yang masih muda bisa menjadi orang yang kuat di alam Qi? Kalau saja pertemuan itu tidak terjadi, pasti ada yang mempertanyakannya sekarang. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa kuat Chu Chen, dia adalah penyelamat mereka. Terima kasih, Tuan Muda Chu, atas bantuanmu. Zhan Yu membungkuk dan berbicara dengan suara yang dalam, dan para prajurit keluarga Zhan lainnya juga memberi hormat. Di satu sisi, Zhu Dazuang berjalan mendekat. Hal itu segera menarik perhatian semua prajurit keluarga Zhan, terutama seruling giok di tangan Zhu Dazuang. Dialah pria kuat misterius yang baru saja menyelamatkan mereka. Zhan Yu tiba-tiba bersemangat dan menatap Zhu Dazuang dengan mata berapi-api. Tim patroli dari Tianwai Tian sedang mendekati Tianlong Zuang. Saya yakin mereka akan segera datang ke sini. Setelah kehilangan 2 tim patroli hari ini, mereka akan lebih yakin bahwa masalahnya ada di sekitar sini. Zhu Dazuang berkata kepada Chu Chen, kita harus siap bertempur kapan saja. Chu Chen mengangguk. Kalabash Brothers pertama akan segera diantarkan ke rumah Anda. Saya Zhan Londao Zhan Yu. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, senior. Pada saat ini, Zhan Buen juga buru-buru bertanya, aku masih belum tahu namamu, senior. Zhan Buen menatap senior di depannya.
Dia berwibawa dan anggun, dan dia mengaguminya. Senyum di wajah Zhu Dazuang membeku sejenak. Lalu dia berkata dengan tenang, "Namaku tidak pernah disebut selama bertahun-tahun. Aku selalu ditemani seruling sepanjang tahun. Kamu bisa memanggilku Tuan Xiao." Ekspresi Zhen Buen tiba-tiba menjadi sangat hormat. "Tuan Xiao, Tuan Muda Chu, orang-orang ini akan ditempatkan sementara di Tianlong Manor." Zhan Wu berkata, "Musi dan aku akan terus berangkat dan membawa semua anggota klan yang tersebar ke Tianlong Manor." "Ya, kita harus bergegas." Zhan Musi mengepalkan pisau di tangannya. "Aku akan pergi bersamamu." Zhan Yu berkata sambil menatap Zhan Musi sambil tersenyum. "Jika aku pergi, kamu bisa menghemat waktu untuk menjelaskannya. Bagaimanapun juga, reputasi Zhan Musi terlalu buruk." Setelah beristirahat sejenak, Zhan Musi melanjutkan perjalanannya. Istana Tianlong kembali damai. Hingga malam hari, suara anak panah terus menggetarkan langit di atas Tianlong Manor. Bersambung.